tinggalkan ahlul bid'ah. Jangan dengar ahlul bid'ah, jauhi ahlul bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita mendengar sebuah ungkapan atau pernyataan dari seorang dai yang mengatakan, tinggalkan ahlu bid'ah, jangan dengarkan ahlu bid'ah, kemudian jauhi ahlu bid'ah. Masya Allah, ini sebuah perkataan yang hak, insya Allah perkataan yang benar ya teman-teman, karena bid'ah itu merusak ya akhirat kita. Amalan bid'ah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita, tidak dilakukan, tidak ada contohnya, tidak ada pembenarannya dari Nabi kita, maka itu dibilang bid'ah, adalah bid'ah. Dan ini adalah perkataan yang benar ya. Namun ya, apa di sebalik perkataan tinggalkan, jangan dengarkan, dan jauhi, ini ada lanjutannya teman-teman. Tidak hanya sepotong ini, karena beliau ini, Ustadz ini kurang lebih sama dengan Ustadz Kiai Idrus Romli ya, selalu menyudutkan Salafi yang mereka katakan Wahabi. Mari kita lanjutkan dari perkataan yang sepotong ini teman-teman. Mari kita simak. Maka jangan sekali dengar orang Salafi, orang Wahabi, jangan duduk di majlis mereka, jangan beribadah, jangan datang ke masjid mereka. Ya, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyimak perkataan beliau ini yang mengatakan jangan sekali-sekali duduk di majelis mereka, jangan sekali hadir ke masjid mereka, jangan beribadah di majelis mereka. Masya Allah, ini sebuah kok bisa doktrin ya, seperti itu ya teman-teman. Padahal Salafi juga kaum muslimin ya teman-teman ya, tapi Ustadz ini jangan sekali-sekali duduk, jangan sekali-sekali hadir di majelis mereka, jangan sekali-sekali beribadah di majelis mereka. Kenapa? Gini pertanyaannya, kenapa? Secara otomatis Ustadz ini mengatakan bahwa dia menyesatkan atau takut ya jamaahnya itu terpengaruh dengan dakwah yang bermanhaj salaf, takut jamaahnya berkurang, takut jamaahnya ya tertarik gitu ya dengan manhaj salaf ini, yang manhaj yang penuh dengan ilmu ya. Ya bisa dinilai sendiri ya teman-teman, perkataan seperti itu apa tujuannya ya. Jangan seperti memblok ya, seperti memblok di otak tuh. Jangan begini, jangan begitu. Jangan dekati masjid mereka, jangan duduk di majelis mereka, jangan beribadah di masjid mereka teman-teman. Masya Allah. Allah alam teman-teman ya, begitulah. Saking entah membenci atau bagaimana nih teman-teman, membenci sesama muslim, padahal ya Salafi tidak pernah membenci kepada kaum muslimin yang berbeda ya, karena diajarkan ya bahwa itu adalah saudara kita se-Islam, meskipun sedikit berbeda tetap itu adalah saudara kita kaum muslimin, tanpa harus mengkotak-kotakkan seperti itu. Jangan ke masjid mereka, jangan duduk di masjid. Sedangkan saya sendiri teman-teman ya, dimanapun saya sholat, seperti sholat Jumat ya, tidak mencari-cari di mana kita yang terdekat sholat Jumat ya. Sholat Jumat ya yang asal nggak ada kuburannya ya situ ya, kita sholat Jumat dimanapun, sholat fardu dimanapun kita berada. Kita lanjut lagi videonya. Maka kalau ada amal yang kita buat, boleh kata ulama buat saja, tidak boleh kata ulama tinggalkan. Kalau ada orang menganggap bid'ah, menganggap tidak boleh, biarlah orang yang menganggap itu dengan anggapan dia. Kita ikut dan yakin dengan yang kita ikut dan fokus yang kita ikut, dan tidak usah komen orang. Dan yang lain sebaiknya juga begitu. Bila setiap orang dia fokus dengan yang dia yakini dan beramal dengan yang dia yakini, tidak sibuk mengurus orang lain, semua kita akan tenang, semua kita akan nyaman
dalam beribadah. Masalahnya hari ini banyak ahli bid'ah, kalangan salafi wahabi sibuk memfitnah ahlu sunnah, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan kafir amal ahlu sunnah. Ya teman-teman, apa yang diucapkan beliau mengenai kalau kita sudah yakin dengan suatu amalan, maka ikuti, maka amalkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak perlu kita komen dengan apa amalan tersebut, dan maksudnya kita tidak boleh komen dengan amal orang lain. Kita yakini saja apa yang kita yakini dan kita jalankan. Dan apabila orang-orang yang lain itu juga seperti itu, tidak mengkomen apa yang sudah diamalkan itu teman-teman, maka kita akan tenang dalam beribadah. Kemudian ada ucapan bahwa salafi sibuk memfitnah ahlus sunnah wal jamaah dan mengatakan bid'ah, syirik, kafir amalan mereka, amalan ahlus sunnah. Ini sebuah perkataan yang batil teman-teman ya. Berarti Ustadz ini menafikan arti dari makna nasihat dalam beragama. Bagaimana bisa dibiarkan orang meyakini sesuatu yang salah dan dibiarkan saja? Seperti contohnya ini, yang baru-baru ini Al-Zaitun lah. Apakah yang seperti itu dibiarkan tanpa ada nasihat amar ma'ruf, ya, begitu dibiarkan? Karena Al-Zaitun meyakini seperti itu benar dan itu benar. Dan kalau berdasarkan omongan Ustadz ini, maka kita tidak perlu menasihat, karena mereka sudah meyakini benar. Kita diam saja, begitu. Kan di mana letak nasihat itu? Letak dakwah. Dakwah kan tetap kepada kaum muslimin dan orang di luar muslim. Nah, ini perkataan yang batil menurut saya teman-teman ya. Jadi kalau orang sudah yakin dengan amalannya tapi salah, tapi apa dibiarkan berdasarkan hanya keyakinan yang membabi buta, berdasarkan dengan niat baik, tanpa ada dalil, tanpa ada ilmu, itu tidak bisa dibiarkan. Kemudian dengan perkataan salafi sibuk memfitnah, salafi itu sibuk berdakwah menasihati umat. Gara-gara salafi banyak umat yang sadar dengan amalan-amalan bid'ah yang selama ini mereka lakukan, yang hanya berasal dari nenek moyang mereka, yang dilakukan tanpa ilmu, berdasarkan hanya niat baik, tulus, ikhlas, tapi tidak itiba, tidak ada contoh, tidak mengikuti ketentuan dari Nabi kita tercinta. Ya, perkataan Ustadz tersebut nampak indah ya teman-teman, tapi di sebalik itu berbahaya bagi dakwah sebenarnya. Berarti beliau kalau ada melihat sesuatu yang salah, ya dibiarkan, karena orang yang salah tersebut sudah meyakini benar, dan maka akan termakan omongan beliau sendiri. Tidak bisa menasihati, karena ya jangan sibuk-sibuk dengan orang lain kalau mereka sudah yakin. Tidak sibuk. Salafi itu sayang dengan kaum muslimin. Jangan sampai amalan itu bid'ah dikerjakan, karena akan merugikan di akhirat. Tidak diterima amalannya karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak ada contohnya. Rugi. Dan jangan berbuat syirik. Dan golongan yang paling menurut saya teman-teman tegas dalam hal ini memberantas masalah bid'ah, syirik, ini adalah salafi, tidak ada yang lain. Mereka salafi ini sangat tegas, sangat masif ya dalam mengapakan ini masalah bid'ah dan syirik, karena ini masalah akhirat teman-teman. Bid'ah syirik itu hanya di dunia, adanya di dunia, dan balasannya di akhirat. Kan repot kan? Ya, karena dunia adalah ladang ibadah, akhirat lahan tempat untuk menuai. Kalau amalannya bid'ah semua, amalannya bid'ah, apa yang mau diapakan?
dibawa ke akhirat. Apalagi kalau kena masalah syirik, hancurlah semua amalan-amalan itu karena syirik. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.